apakah untuk menjadi pebisnis harus memulai dari karyawan dulu? Atau apakah bisa langsung menjadi pebisnis? Oke, kita ambil separuh topiknya dulu ya, bahwa sebagian orang yang sukses memulai dari karyawan dalam berbisnis. Separuh lagi adalah yang juga sukses langsung terjun ke bisnis. Nah, tantangannya beda, masalahnya beda, jenis keberhasilannya juga beda. Orang yang ingin menjadi pebisnis harus melihat dirinya bertanggung jawab total tentang semua fungsi organisasinya. Berarti dia harus memampukan diri menjadi mulai dari kasir, pengantar barang, gitu, servis kalau ada masalah di produk atau pelayanannya, sampai kepada pengelolaan keuangan. Investasi, melengkapi alat-alat untuk masuk lagi ke dalam jalur proses bisnis. Nah, itu semua kalau langsung dipelajari sebagai pebisnis, berat sekali. Karena di dalam masa itu, di dalam masa pelajaran itu, kita juga harus menghasilkan uang untuk kehidupan kita atau membiayai bisnis. Jadi banyak sekali orang mengambil jalur sebagai karyawan. Dan sudah ada statistik yang menunjukkan bahwa 70% bisnis yang ada di pasar itu berasal dari orang-orang yang dulunya karyawan. 70%. Jadi mereka mengambil ide dari bisnis di tempat di mana mereka terakhir bekerja. Nah, caranya begini. Kalau menjadi pebisnis memulai dari karyawan. Pertanyaannya, apakah saya sekarang pebisnis? Iya dong, saya mempekerjakan diri saya sendiri, tidak ada yang menyuruh saya melakukan yang saya lakukan. Saya menghasilkan pendapatan dari yang saya lakukan. Oke. Awalnya saya karyawan. Yang inginnya memang berbisnis, tetapi tuntutan ekonomi anak muda adalah pendapatan yang teratur. Karena anak muda harus punya pendapatan teratur dulu. Nah, jadi saya mengharuskan diri masuk ke jalur pekerjaan supaya ada pendapatan teratur. Banyak anak muda hidupnya tidak pernah jelas karena membenci pendapatan teratur, membenci status sebagai karyawan, tapi tidak betul-betul berbisnis. Jadi income-nya betul-betul tidak jelas. Apakah dari sebuah upaya masif yang kuat sambil kosong tidak ada pendapatan tapi nanti pendapatannya besar, atau kecil-kecil teratur. Tidak ada gambaran itu. Tapi kalau mau jelas ya kecil teratur atau besar nanti tanpa pendapatan sekarang atau kecil-kecil nanti dengan kemampuan bertahan sambil tidak punya uang. Itu kalau mau berbisnis sendiri. Nah, saya berpendidikan agak lengkap. SD, SMP, SMA di Indonesia, di Malang, dan di Amerika, di Chicago, sarjana bahasa Inggris, juga kuliah di Jepang, dan master di Amerika. Jadi lumayan lengkap nih. Sehingga lebih masuk akal bagi saya waktu itu untuk menjadi karyawan. Karena jalur karir sebagai student, sebagai siswa, SMA, mahasiswa, ya bagi siapapun ini, itu kalau diteruskan di profesional bagus. SMA, kuliah, S1, S2, atau S3, lalu masuk di pekerjaan sebagai trainee, asisten manajer, karirnya itu lurus. Karir profesional itu intelektual, di pikiran. Nah, sedangkan bisnis itu full, sudah pikiran, fisik juga harus bersedia jaga malam, mengirim sendiri, perbaiki barang sendiri. Jadi saya pilih karir profesional karena agak bersih. Bersih dalam artian saya bisa berfokus bekerja, yang sebetulnya ini sudut pandang saya waktu masih muda karena ingin menjadi pebisnis, saya menganggap gaji saya sebagai uang praktikum. Jadi saya menerima gaji bukan sebagai modal untuk kenikmatan seperti banyak teman saya. Gajian 2 minggu habis untuk foya-foya, ke diskotek, macam-macam. Kalau saya, ini uang praktikum. Jadi uang praktikum, ini logikanya. Sebagai anak muda sekali, saya pegang uang praktikum, sebagian untuk alat. Jadi, karena alat laboratorium saya harus baik. Laboratorium saya apa? Pekerjaan. Jadi pekerjaan tidak saya lihat sebagai beban.
Anak-anak muda banyak melihat pekerjaan sebagai beban. Itu sebabnya mereka senang sekali Jumat malam, Jumat sore. Karena bebas dari pekerjaan. Kalau saya bilang, loh, kalau saya Jumat nanti nggak bekerja. Padahal ini laboratorium saya. Uangnya saya gunakan untuk alat. Saya beli komputer, saya beli alat jilid kertas untuk buat buku. Saya beli fotokopi. Bayangkan, masih muda ini. Masih umur 27-28. Di tempat kos saya itu lengkap. Mesin jilid, Macintosh lama. Itu untuk membuat kertas training, materi training saya buat. Kemudian fotokopi ada di sana, fax saya sudah buat. Saya lengkapi semua. Yang namanya stabilo macam-macam gitu. Saya memperlakukan diri saya sebagai a business of one. Bisnis satu orang, a business of one. Jadi sikap seorang yang nanti menjadi pengusaha, waktu sebagai karyawan harus sudah sikap pebisnis. Uang bukan untuk kenikmatan, bukan untuk konsumtif, tapi membiayai modal, membiayai kemampuan. Terus apa? Pakaian saya harus tampil rapi. Karena gaji kecil, tapi baju harus yang baik. Jadi kalau belanja, saya memilih. Baju bukan banyak-banyakan, tapi bagus-bagusan. Setelannya, ikat pinggangnya dengan sepatu, saya koordinasikan di situ. Kartu nama dari kantor ada, kartu nama pribadi ada. Saya tulis kartu nama pribadi. Ini cikal bakalnya karir motivator. Kartu nama saya dulu belakangnya tidak sama. Maksudnya begini, saya cetak di kertas agak tebal untuk kartu nama itu, warna-warna yang lembut, Tosca. Saya ambil dari desain saya sendiri di Macintosh saya yang lama. Dicetak polos. Lalu saya kotak-kotaki, saya cetak kata-kata mutiara. Yang sekarang menjadi kata-kata mutiaranya Mario Teguh itu. Kecil-kecil. Dibalik, saya cetak Mario Teguh. Hanya nama Mario Teguh. Jadi setiap orang yang menerima kartu nama saya Mario Teguh, di belakangnya itu ada warna yang indah, ada nasihat. Bayangkan itu, masih umur 27 saya lakukan itu dulu. Karena saya tahu suatu ketika saya harus mandiri. Ya. Nah, di bisnis kita harus menghasilkan. Karena publik di luar sana tidak mau dengarkan kita, tidak mau berhubungan dengan kita, kalau di dalam karir kita sebagai karyawan belum membuktikan. Jadi, target pribadi saya adalah mencapai pangkat setinggi mungkin, lalu berhenti secepat mungkin, karena saya mau berbisnis. Tidak seperti karyawan secara umumnya, mau berpangkat tinggi lalu bertahan di pangkat itu. Saya tidak. Oke. Nah, bagaimana sikap seorang karyawan terhadap uang? Tidak mata duitan. Itu yang menggagalkan karyawan menjadi pebisnis adalah mata duitan. Dia hitung-hitungan. Kalau aku kerjain ini bayarannya apa? Kalau kerjain ini bayarannya apa? Sehingga dia membatasi yang dikerjakannya karena batasan uang yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan yang mau menjadi pebisnis tidak boleh membatasi yang dikerjakan. Kerjakan apapun. Saya sakit liver itu 3 kali. Terlalu capek. Orang bilang, kok sampai sakit sih? Kok mau-maunya? Saya tidak mau sakit. Siapa yang mau sakit? Tetapi karena saya tipe anak muda yang tidak istirahat walaupun capek, sakit. Oke? Sadar, insaf, memperbaiki diri, sakit. Sadar, insaf, memperbaiki diri. Tapi pada usia yang muda, pangkat saya lumayan tinggi. Karena pangkatnya tinggi, tanggung jawabnya luas, keuntungannya apa? Mengerti semua sisi bisnis. Mulai dari dirancangnya produk dan pelayanan, sampai menjadi uang yang membiayai keseluruhan organisasi untuk kembali kepada perancangan produk baru, service baru. Di mana bisnisnya setelah itu? Nah, paling mudah bagi seorang karyawan yang ahli waktu berbisnis sendiri adalah menjadi konsultan. Menasehatkan. Itu bedanya. Bedanya daripada yang keluar dari kampus langsung jadi konsultan. Beda sekali. Dia akan bilang apa? Menurut Peter Drucker. Menurut Tom Peters. Menurut. Kalau yang sudah jadi profesional sukses, harus begitu. Saya tahu nggak boleh begitu. Ini terbukti. Ternyata. Ya, beda toh. Nah, saya mengerti tentang
next step-nya. Karena semua profesional, posisi paling tingginya adalah konsultan. Kedudukan apapun di perusahaan apapun, kedudukan tertingginya adalah konsultan. You ahli refrigeration, ya, mendinginkan makanan. Setelah ahli sekali apa? Jadi konsultan. Bagi semua supermarket, sebagai cold storage businesses, di situ. Anda ahli generators, jadi konsultan. Setelah jadi karyawan, dua jalurnya adalah menjadi konsultan di bidang di mana dia bekerja. Yang kedua ini yang paling banyak. Berbisnis menggunakan ide yang dipelajarinya di bisnis. Ini paling banyak. Lebih banyak daripada yang jadi konsultan. Karena dia tahu produknya perusahaan ini kekurangannya apa. Dia tahu direktur utamanya ngeyel, nggak mau memperbaiki produk. Kenapa? Dia sudah kaya. Dia nggak usah macam-macam, gini aja gua udah kaya. Banyak orang mengatakan begitu. Anak buahnya bilang, loh Pak, kan kita bisa ditahan itu. Dia sakit hati, marah, nggak idenya nggak didengarkan. Sabar, itu hadiah untukmu. Kan dia tahu yang mencetakkan covernya siapa, mencetakkan bungkusnya siapa, distributornya siapa. Udah kenal semua itu. Dia tinggal memulai. Dia sudah tahu pembeli-pembeli besar. Dia bisa bilang, Pak, bagaimana kalau kita join, kita buat. Coba. Nah, paling banyak dari orang yang bekerja dengan baik di satu perusahaan, itu adalah melakukan bisnis yang idenya diambil dari tempat dia terakhir bekerja. Itu sebabnya nasihatnya kepada para pebisnis sebetulnya hati-hati. Karena karyawan itu punya potensi untuk menjadi pesaing, dan mereka pesaing yang sangat efisien. Biayanya rendah, proses pengembangan tidak diperlukan lagi. Karena proses pengembangan awal sudah ada di bisnis yang pertama. Nah, jadi kalau Anda berniat menjadi pebisnis, siapkan diri menjadi karyawan yang paling lengkap pengalamannya. Paling banyak dilakukannya. Lalu biarkan setelah itu prosesnya menjadi alamiah, di mana orang lain ingin menjadi partner Anda karena Anda ahli dalam proses dan ahli dalam pelaksanaan. Itu.